Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita kepatanglah membahas tentang sedekah. Sedekah itu sunat, tetapi bisa menjadi wajib jika awak menemukan orang yang dalam kesulitan sementara awak punya kelebihan. Kemudian poin yang kepatang, makruh mensedekahkan sesuatu yang jelek atau yang indah berguna. Tetapi kalau mensedekahkan pitih, bentuk pitih itu buah atau pakaian yang lama pakai, itu nabah ada. Itu bukan termasuk kategori mensedekahkan sesuatu yang jelek. Kesimpulan ketiga patang, tidak perlu awak malu doh bersedekah dengan sedikit. Tidak soal jumlahnya dah, tapi soal kemauan untuk bersedekah. Saya nek tapi rutin. Bersedekah dengan air lebih baik pada saat banyak yang membutuhkan dibandingkan dengan sedekah makanan. Kalau tidak banyak orang membutuhkan air, maka sedekah makanan lebih baik. Kesimpulan berikutnya, kalau seandainya dihadapkan dengan dua pilihan, sedekah atau wakaf. Kalau seandainya waktu yang dibutuhkan sementara orang itu sangat mendesak, sangat membutuhkan, maka berikan sedekah. Kalau tidak ada yang sangat membutuhkan, lebih baik wakaf, karena wakaf itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu beberapa kesimpulan kajian wapatang. Kesimpulan berikutnya, sebaiknya bagi penggemar atau pencinta kebaikan yang selalu suka berbaik, setiap hari itu mereka bersedekah setiap hari dengan sesuatu yang mudah walaupun seketik. Kau sedekah siku maksudnya adalah sedekah dalam bentuk materi lah. Boleh aja sedekah dengan tersenyum, kan boleh aja rumah tu. Tapi di siku maksudnya setiap hari ya bersedekah dengan materi lah. Lalu kemudian kesimpulan berikutnya, memberikan sedekah lebih afdal tersembunyi, rahasia dibandingkan banampaan. Tapi kalau zakat lebih baik adalah bajale-jale, bagi tahu atau banampaan. Itu kalau zakat. Bedanya zakat dengan sedekah dalam pelaksanaan awak melakukannya. Baru masuk tambahan berikutnya. Yo. Wah, hijrah ya. Ya sebenarnya harapannya kan pemberian awak bisa berubah lo orang lain. Tapi sementara kini inyo indak no. Tapi kalau seandainya sangat membutuhkan lo itu, sementara
masih takatu baru dia giat jalan dulu. Minimal tuh untuk pakai di rumah ya. Iya. Iya. Ya kecil kayaknya dia kecilnya kayaknya kau pakainya kan embo gian namun tu aurat. Beko tahu tak kai lombo deh ko pakai ko di rumah ada kan ko alon manu tu aurat. Itu teknik dewa ale. Kalau lawak sampai lo tak tu, iyo je. Nah tu kalau nyodak marjan tu lah di nyolo bola balik. Nah, iyo, yang kau model awak lo nih tentu dah gila lo baju muslim nih. Ya. Sementara dah wak baju anu tu baru-baru tak pakai dah itu. Nah, nama ada giat lo kecian kenyo di rumah pakai di. Kau dek kan masih terbuka orang di rumah aja ya, kalau je lah tu lah di nyota lah akad lah je lah. Tapi kalau dia pakai juga, pakai lo tu lah di nyota salah itu lah. Sedangkan baju nak daging dewa nak lain kan dia pakai lah je mah. Artinya tak ada hubungan dusu gitu. Akad dewa kan aja lah mah, lah baju aja lah barang gunung pakaian di rumah aja. Atau ketika sama yang pakailah ketika betul kuang. Nah, lanjutnya wa i'ta'uha bi Ramadan. Sedekah terbaik adalah bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi sedekahnya itu adalah di 10 terakhir Ramadan. Itu lebih baik. Jadi kalau bersedekah di 10 terakhir Ramadan itu lebih baik ada tu. Kemudian sunat muakkad lo cek lai bersedekah tu di setiap masa dan di setiap tempat yang mulia. Waktu-waktu yang baik atau tempat-tempat yang baik atau apa tu masuk yang baik seperti 10 Zulhijjah. Buat sedekah di tanggal 10 Zulhijjah. Banyak sedekah tu sunat muakkad tu. Alai belum masuk alai. Masuk di sembahyang di hari raya dua Id. Apa buat sunat tu sedekah tu sunat muakkad tu. Mukanya ada seseorang tu saya mulai sedekah waktu di hari dua hari raya tu sunat muakkad. Tu alai hari Jumaat. Jadi 10 Zulhijjah, 2 hari raya dan hari Jumaat. Sedekah tu. Hari ini sana ya. Sunat muakkad. Kalau tadi kan intinya adalah 1 hari ini, Pak. Tapi ada sunat muakkad 10 hari 10 Ramadan itu tuh afdal tu. Sunat muakkad celai di hari-hari yang baik, di masa-masa yang baik. Kemudian termasuk di tempat yang terbaik adalah di Makkah dan Madinah. Sedekah di Makkah di Madinah itu sunat muakkad. Maka kalau payu ke Makkah tu banyak bukti ya. Sedekah banyak-banyak. Itu tempat yang mulia tu. Boleh kalau beribadah di situ. Kemudian berikutnya adalah wa i'ta'uha liqaribin. Memberikan sedekah itu bagi karib kerabat yang terdekat. Jadi kalau bersedekah wa ke karib kerabat awak itu lebih afdal tu. Jadi mana ke kerabat? Karib kerabat adalah nama kau orang yang tidak wajib oleh nafkahnya, lebih aula. Jadi bersedekah wa karib kerabat awak kadun sana awak, nan dusana awak nan awak tidak wajib wa bagi nafkah dah. Itu lebih aula lah tu awak bersedekah kanyo. Tu nan lebih siapa tu nan dimaksud dengan karib kerabat yang lebih dekat itu bisa dari jalur mahram, orang yang haram buat nikahi. Siapa haram buat nikahi? Kalau ada dia awak tu terdekat awak tu kakak awak tu mahram. Kemudian lain suami awak atau istri awak itu yang terdekat lah awak tu. Pertama adalah keluarga yang masuk kategori mahram. Kemudian adalah suami atau istri. Jadi makanya di akhir-akhir Ramadan tu 10 terakhir Ramadan tu sang suami ko sunatnya magih pitih ke orang lebih banyak. Kan itu ada sampai waktu ceramah mah.
jadi si 10 rayu 10 hari ka rayu itu mengkoe ini dua kau ya kabali wajah rayu kaba bantai kabalado mengkoe 10 hari terakhir Ramadan tuh sunat tuh semua jo dimaksud tadi adalah 10 terakhir Ramadan tuh sunat lebih aula memberi sedekah, termasuk memberi sedekah kepada istri. Jadi yo agak banyak warayo tuh kipiti. Kemudian jalur yang bukan mahram. Nah tadi kan mahram, kemudian suami istri, kemudian yang tidak mahramnya lah. Nah, itu urutan-urutannya. Kemudian dari pihak jalur dari pihak bapak dan dari pihak ibu itu sama saja. Aku dun sanak sabapa, dun sanak sendua semuanya. Nah, awak ko dun sanak awak tu nuanya cina sasuku Jawa jalur induannya. Nah, kalau dalam kaji awak baik itu di jalur ibu maupun di jalur bapak sama sawaun. Semua kedekatannya sama-sama wakil nih. Ayo dun sanak awak ko ya para dulu wakil dari awak. Kemudian celai apa lain? Yaitunya dari jalur mahram sapa susuan. Mahram sapa susuan tu lebih baik lah tu. Nah, jadi dosa nak wa adonan sapa susuan. Nah, jadi sapa susuan tu tahu awak ni bahawa sapa susuan tu banyak kakak Jawa. Kini le ada orang numpang susu je. Jarang lah. Nah, ada. Ada cici. Nah, ya nanti kata-kata tu dia tahu tu nyoba dia kakak beko jual nak awak. Beko dia sama-sama anu lah gadang nanti kira subuh di Jakarta. Jatuh cintoi kalau aja wak. Ana dah biak. Oh jatuh dia jatuh kau dah biak ya. Karena jatuh. Kemudian celai memberikan sedekah sesudah keluarga terdekat awak itu adalah kepada tetangga juga lebih baik. Nah, sudah ke urusan awak atau ke tetangga awak lah. Tetangga awak itu urusan awak itu tidak biasa orang kok. Nah tetangga itu urusan awak biasa kan. Nah, kalau di orang Minang tanahnya, ya tanah pesaku lah tuh dan terdekat itu kerabat itulah tetangga. Nah, baru jadi tetangga bagi lain kerabat lah. Maka diketahui bahwa karib kerabat yang jauh tetapi masih di dalam kampung yang sama, masih Sapadang Pariaman baru dia tinggal di Sungai Genggiang Nusa Nawa. Itu lebih afdal daripada tetangga badakian rumah tapi bukan kerabat awak. Nah, tuh. Jadi mangko lebih utama aja di sana awak. Mangko pengentasan kemiskinan berbasiskan kaum itu penting. Perlu lo launching lo nanti. Pengentasan kemiskinan berbasiskan kerabat, berbasiskan dusana. Jadi minta dusana contohnya di Mongo kok kayu kok. Aduh dusana ada Sungai Genggiang, maideh dia. Lebih baik juga kan usananya nanti Sungai Genggiang itu daripada tetangga terdekat. Tapi itu kan masih dalam satu kampung gitu, satu daerah. Tidak disunatkan bersedekah, la yusannu tasadduqu bima yahtajuhu. Nah, tidak disunatkan bersedekah dengan sesuatu yang sangat ia membutuhkannya. Wah bersedekah bagi HP ku butuh dewa apa? Bagian HP dia kan. Kalau sangat butuh dewa. Ini kok kan kadang-kadang orang daripada tinggal dompet daripada tinggal HP lebih dewa tinggal dompet dia. Karena piti itu dalam kota ini. Nah, dompet itu nak pentingnya lah. Sadu-sadu lengkap. Jadi tidak disunatkan awak mensedekahkan sesuatu yang awak butuh. Lah, kau tentang lo yang punya awak wabinya sadue kau. Nah, sesuatu yang awak hajat itu bahkan bisa menjadi haram dengan apa yang seseorang itu butuh kepadanya untuk nafkahnya, untuk memenuhi kebutuhan orang yang wajib dalam nafkahnya sehari dan semalamnya. Pitihe satu ibu
satu ibu ku kuno untuk menafkahan anak bininya. Nah, itu kan wajibnya memberikan nafkah ke keluarga itu. Anda disunatkan awak mensedekahkan itu dong. Awak prioritaskan dulu kah? Yang menjadi wajib tanggungan awak menanggungnya itu. Kebutuhan dari orang yang menjadi tanggungan awak. Bisa jatuh haram itu. Bahkan bisa menjadi jatuh haram. Nah, itu kebutuhan sehari-hari. Atau kebutuhan awak untuk membayar utang awak. Untuk kau bayar utang walaupun utang awak kau bayar mungkin lalu jatuh tempo dulu lain. Tapi rencana awak akan membayar utang kau bicara sedekah awak. Piti awak ada 1 juta. Nah, itu rencana akan membayar utang awak kau mungkin tanggalnya ini bulan Mei. Mungkin bulan Mei, Juni, bulan Juli. Ndak sunatna awak mensedekahkan itu dong. Takah tu benalan, tidak disunatkan lo awak mensedekahkan sumbernya itu adalah dari sesuatu yang akan awak bayarkan untuk utang awak, walaupun utang itu tadi muajjala, lalu jatuh tempo masih ditangguhkan. Wa ilam yatlub, walaupun tak ada orang nak menagih, lalu ditagih mana utang kau contoh daripadanya apa yang galib atas sangkanya oleh hasilnya daripada pihak yang lain secara nyata. Jadi makanya berbuat baik kau tak boleh lo awak menzalimi kewajiban. Disebut disiko li'annal wajiba la yajuzu tarkuhu li sunnatin, karena sesungguhnya yang wajib tidak boleh ditinggalkan dengan alasan berbuat sunat. Itu dasarnya. Dewa maro sunai tinggal anak wajib. Anak wajib memenuhi kebutuhan keluarga awak. Yang pernah diceritakan oleh para guru-guru lain. Awak bicara fikih inilah, bicara fikih lanjut. Jadi dalam cerita itu kan diceritakan begini kok. Saat dalam kelaparan dia juga Nabi pun Rasulullah jual kain panjang yang kawasan gitu. Setelah dia jual di tengah jalan lagi balikan makanan, di tengah jalan ada peminta-minta nyagian makanan tumbuh. Itu kan termasuk itu kebutuhan untuk keluarganya, tapi lagi enggak peminta-minta. Akhirnya kan apa ya keluarga makanan itu kan gitu. Itu tuh kan berbanding terbalik dengan yang sebentar. Nah, yo, kalau kau mengaji fikih kau bicara hukum Iya. Kalau tasawuf kau pendekatan sufi kamu berbuat baik tadinya sufi kan ya anunya mencukupi itu kan memperbaiki diri awak. Awak kini bicaranya fikih kau hukumnya. Jadi justru bisa menjadi haram hukumnya ketika kewajiban yang harus awak penuhi ke keluarga awak, kemudian awak hanya untuk berbuat baik dengan diri awak untuk nilai sunat. Nah, dijelaskan li'annal wajiba la yajuzu tarkuhu li sunnatin, karena sesungguhnya kewajiban tidak boleh ditinggalkan dengan alasan untuk mendapatkan sunnat. Itu cerita tadi, itu yang pendekatan spiritual tasawufnya lah mempersen sebegitunya yang mau menolong orang. Ya memang banyak riwayat-riwayat yang menjadi tauladan dakwah. Jadi kan terbalik berbanding terbalik gitu. Sebenarnya kalau kajian fikih kau kan hukum hukumnya kau hitam putihnya seperti itu. Tapi kalau yang namanya sifatnya kasuistik pribadi-pribadi tertentu bisa seperti itu. Makamnya alu berbeda aja makam wale. Kalau ditarang lo tak katu sadue wak lawanan eko banyak terabaikan keluarga eko. Eko kan sifatnya secara umum berlaku umum. Itu yang mesti harus dipahami secara hukumnya seperti itu. Ya, karena itu tuh yang cerita begitu itu disampaikan di depan umum, di depan orang banyak, jadi kan banyak loh pengaruh secara. Poinnya adalah berbuat baik itu tadi. Sebegitu banyak untuk kebutuhan pokoknya, kebutuhan dirinya yang bisa tinggalkan untuk bisa membantu orang lain kan seperti itu.
Tapi dia awak kaji awak kini nawak baca kini ya. Nah nawak baca kini itu adalah bahwa memang awak menuduhan hukum tidak disunaikan mensedekahkan sesuatu yang awak butuh terhadap sesuatu itu. Bahkan akan bisa menjadi haram jika wakaluan itu terabaikan kebutuhan dari orang yang menjadi tanggungan awak. Ya. Maka itu utang awak sendiri, awak hutang kau bayar atau kau sarakah kau bayar hutang nanti katubana indak lo disunahkan. Tapi kalau seandainya awak ingin berbaik bayar dengan memenuhi kebutuhan spiritual awak, takatubana ketauladanan diri awak tinggal kasadonyo, wak zuhud, itu kan namanya. Tapi haram bro. Iya bisa jadi. Nah, artinya adalah tidak disunatkan untuk membayar hutang dari kau hutang dan belum jatuh masa tempo. Tapi kalau sesuatu yang yang butuh terhadap itu untuk memberikan nafkahnya bisa jatuh hukumnya menjadi haram. Iya. Iya, tingkatannya adalah hukum untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu wajib. Kemudian sedekah itu sunat. Tapi lain halnya kalau zakat kalau jadi dua long itu. Nah ini kan bicara tentang sedekahnya. Oke? Berarti kan antara jawaban kita sebagai umat gitu, kadang-kadang kan ditanya orang gitu ya. Berarti kan ada jawaban karena perbedaan awak sebagai umat dengan Rasul, kan? Karena kalau Rasul itu kalau dikonotasikan ini saja bisa menyuruh malaikat gitu kan untuk menjadikan gunung menjadi emas. Jadi kan bisa ke situ. Ya artinya memang kadang-kadang kebingungannya itu itu tidak bisa lo menjawab gitu kan sebagai seorang Islam. Gitu. Ya intinya adalah bahwa memang Rasul itu kan setiap itu cerita Nabi Muhammad itu Muhammad. ya Nabi Muhammad. ya, nah Nabi Muhammad tetap tauladani, tetap ikuti, ya karena memang setiap perbuatan dirinya perkataannya itu kan menjadi sunnah, menjadi pelajaran, menjadi panutan jawab. Tetapi yang sifatnya secara umum dalam memberikan hukum sesuai dengan yang dijelaskan di dalam kitabku bahwa ada sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan hanya dengan alasan untuk membuat sunat. Jangan beko dengan membuat sunat hilang mana wajib. Itu inti poinnya. Pahamilah mana menjadi kewajiban dewa. Kau wajib prioritaskan yang wajib. Itu aja poinnya. Bahwa memang ada sumber cerita lainnya tetap menjadi tauladan dewa, tapi menduduknya sesuai dengan porsinya. Kalau kaji awak dengan materi-materi tentang kepribadian, sebegitunya lah menjadi tauladan dia awak. Nyo abaikan kebutuhan dirinya demi kebutuhan masyarakat kan terkatwa. Demi kebutuhan yang lain, hanya tinggal kebutuhan keluarganya. Tapi itu poinnya lima. Awak ini kemenceli adalah sesuatu yang terkait dengan kebutuhan pokok dari keluarga tersebut. Kalau dirinya tidak ada masalah kan? Jadi si koko adalah orang yang menjadi sebenarnya Yolo kok tidak disunahkan masyarakatkan sesuatu dirinya yang membutuhkan. Kan itu kan dia Nabi Muhammad dia dirinya tinggalkan dirinya. Ini prioritaskan kepada tamu-tamu itu tadi. Kalau dia tak kata silakan. Tapi di situ wak menuduhan secara hukumnya bahwa tidak disunahkan mensedekahkan sesuatu yang awak butuh terhadap sesuatu itu. Karena awak berusaha maka raju awak tentu untuk memenuhi kebutuhan awak. Dari kelebihan dari kebutuhan awak itu tadi, itulah yang akan awak berikan kepada yang lain. Iya.
Itu kanlah kaji makamlah makam orang-orang tinggi. tinggi. Iko masih kaji fikih baru. Anak dia itu karena lah sufi lah itu. Sufi itu kadang-kadang kan dia nak memandang contohnya dalam beribadah. Secara hukum solat awak contoh kok baca fikih kok. Solat awak sepanjang masih di dalam waktu solat tidak ada masalah. Tapi yang lebih afdal ya di awal waktu. Ini banyak yang ahli-ahli fikih kau, ini punya dalil, bahwa kan masih di dalam waktunya. Kecil orang sufi, orang tasawuf, dia kan ingin lebih. Iya harus dari awal, harus begini dan segala macamnya. Salah enggaknya itu tadi? Enggak, secara hukum fikihnya ada seperti itu. Tapi kalau itu dipaturian ke sadoe, hanya kan longgar lo kasih dah itu. Wah kan ingin menyampaikan yang terbaik. Oke. Sekira-kira bisa menjadi haram sedekah itu dengan sesuatu yang seseorang itu tidak berhak, orang yang diberikan sedekah itu tidak berhak menerimanya. Jadi kalau awak masyarakat itu bisa lo jatuh haram wagian ke orang sebenarnya tidak membutuhkan itu. Mana itu memagi haya kalawi. Nah, bisa saja itu akan menjadi berubah statusnya. Jadi haram dia leh. Kalau pergi awak, pergi urusan awak, dia membutuhkan lah. Nah, kalau ini tidak berhak lo memiliki itu tuh doh, bisa jadi haram sedekah awak kayaknya. Nah, sebegitunya lo penjelasan terkait dengan kasih lo awak magi hanya. Orang nak kawagian sedekah itu sendiri para lulu awak perhatikan sesuai dengan urutan-urutan jo tingkatan tadi. Mungkin kari kerabat awak yang terdekat, kemudian adalah jalur suami atau istri, atau jalur yang tidak mahram, baik itu dari jalur pihak bapak ibu, semuanya tuh para lulu di perhatian saudara sepersusuan. Jadi lah menjadi dusana itu dan sepersusuan tuh menjadi tanggung jawab lo dia awak. Kalau saudara sepersusuan nama saya medih tolong lo tuh. Nah kemudian alai ada kari kerabat awak tapi masih dalam satu nagari atau satu kampung satu daerah. Ini jauh sementara tetangga awak tapi ini bukan kerabat awak duluan yang dusana awak tuh tadi. Hal demikian difatwakan oleh Syekh kita Muhaqqi Ibnu Ziyad rahimallahu taala. Itu tentang terkait bisa jadi statusnya haram memberikan sedekah kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tetapi apa yang diyakini oleh Syekh itu di dalam Syarah Minhaj sebenarnya tidak ada masalah tuh doh bagi orang yang sebenarnya tidak lo sangat membutuhkan, tidak lo sampai haram benar doh kecil imam awak syekh awak. Kemudian wal manu bis sadaqati haramun muhbitun lil ajri kal adza. Menciracoi, mengumpat dengan sedekah awak bagi orang tapi mumpuknya adalah haram dan menghapuskan bagi pahalanya. Sudah orang wajib tu mumpuk lo waciracoi lo haram tu. Kemudian pahalanya habis lo. Alai. Sama seperti kal azab menyakiti apa itu. Bang kue kalau nan zakat namanya lebih baik wak salurkan melalui wadah ambil yang ada. Bebas awak marah sujam di depan awak. Tak dulu kalau awak bersedekah, kau bersedekah awak dan sampai awak agih ke orang tu kemudian awak kai-kaian kasadue. Awak ciracu-ciracui. Itu ada nama gitu mah. Kalau nak dia nak tahu untung orang awak kini kan lebih suka mengana kebaikannya ke orang dan lupa mengana kesalahannya ke orang lain. Iya tu nak. Iya. Dah tu awak kau gitu kok. Jadi coba mengana-ngana awak kebaikan awak ke orang lain. Takana tu. Tu dia bagi tu mah. Apalagi benda awak gitu masih dia do deh. Tu nanti tangan itu dia bagi tu baju tu dia bagi tu mah.
kanan. Tapi yang seyogyanya adalah dikanalah dosa awak supaya bisa memperbaiki, dikana kesalahan awak supaya bisa awak keluar. Daripada awak mengana-ngana jasa awak atau kebaikan awak ke orang lain. Tapi yang namanya manusia nanti karena apalagi pernah kok ada untuk politik namanya. Oh dia bagi ada tu mah aja. Dari pilih dia dah aja. Ada ambil lah barang kuliah aja. Ada loh. Ada loh nanti kata. Jadi makanya dikunci di akhirnya kau tamat kaji bab zakat awak lama. Tamat. Faidatun terakhir kau. Qala fil majmu' berkata imam penulis kitab kau di dalam kitab Majmu' yukrahul akhdhu mimman biyadi halalun wa haramun kasultanil jair. Makruhlah menerima pemberian dari orang yang di tangannya halal atau haram. Tak jelas status itu dah. Kau bersedekahnya tapi barangnya dari korupsi. Tak jelas namanya dah. Coba lagi loh. Tapi binti itu adalah binti tak jelas status halal atau haramnya. Itu makruh tu. Seperti pemimpin yang zalim, nama pemimpin yang zalim ko hartanya banyak dia biar dari riba ya, dari riba atau hasil korupsi. Kau benci kau. Sampai makruh ya, makruh menerima kan banyak orang yang korupsi, mau menyumbang untuk pesantren, untuk saji dan selamat menerima itu soalnya ditanya oleh dia tu. Kalian nak korupsi kau? Makruh ya, makruh menerima dari sumbernya nak jaleh, baik itu sumber riba atau sumber korupsi. Besar kecilnya makruh itu akan tergantung dengan sedikit banyaknya syubhat. Bahas status makruh itu tadi, makruh berat atau ringan, tergantung perbedaan makruh itu tadi, tergantung kepada sedikit atau banyaknya syubhat di dalam harta itu. Ana syubhat itu tadi, dan syubhat itu tidak jaleh cara mana PN-nya. Dari mana PN? Sumbernya, bahwa cara mana PN-nya. Apakah itu dari korupsi? Apakah ini dari riba? Nah, besar atau tidaknya nilai makruh itu tergantung lo kepada nilai syubhatnya. Mana lebih banyak halalnya pada haramnya. Banyak haramnya rumahnya. Kan syubhat kau kalau macam campur namanya. Sampai terkatulo. Dan tidak haram jika tidak diyakini bahwa itu adalah dari haram. Kalau saya yakin bahwa kau tidak dari haram, itu tidak haramnya dah. Yang kau diharam lah. Contohnya lah wa yakin awak bahwa sumber hartanya kau adalah bukan dari yang haram, maka tidak haram dah. Kalau sumbernya dari halal, halal jadi. Wa qaulul Ghazali, bakatu Imam Ghazali, yahrumul akhdhu mimman aktsara maluhu haram. Aktsar mali haram. Haramlah menerima daripada orang yang hartanya lebih banyak haramnya. Tak tu kalau Imam Ghazali kan orang tasawuf, memangnya berhati-hati mana juga harta. Kalau harta yang sumber haramnya lebih banyak, haram jadi menerima. Tu balik tu orang beragi, awak nak tahu lo sumber duit, nak tahu tu apa galak. Ya nak tahu misalnya nak. Nak tahu kau itu orang elok nak tahu dah awak dermawan. Atakah awak mencari keadaan kini lah. Apa kira potret itu lah. Para dermawan orang kaya-kaya itu bahar tu itu. Syubhat atau tidak, riba atau tidak, korupsi itu tidak. Kalau orang ini kan kaya itu kan bisa dukung itu standar. Tapi kalau kaya banyak kau perlu dicari itu apa sumber itu. Takatu. Wa kadza muamalatuhu syas.
kalau ada namanya buian seperti muamalahnya itu adalah pendapat yang keliru tuh. Maksudnya transaksi bermuamalah awak balanjo. Tu tak tahu awak kalau balanjo muamalah nama tentu tak bisa awak mana. Awak mengalih ayi kau, mengalih kau galih awak. Di Bali galih awak ke dorang. Tu tanya kau apa dia kau? Korupsi nak dia kau. Riba nak kau. Bagai tu dia mana Bali galih awak tu. Kalau tentang muamalah tak dulu sampai takah dulu dah. Kalau muamalah, tapi kau setiap orang batal balanjur tanya saya, aktif korupsi tu tidak ditumbuh muncul awaknya. Dari Bali semua kau dah je, wajib karo lo dan. Kalau dalam muamalah nak ada, tu kalau ada yang menyamakan samu dengan masyarakat, itu tu keliru tu syas. Oke, itu selesai kaji awak bab zakat. Ada pertanyaan? Lah zakat lah masuk sedekah. Sedekah sunat sedekah. Jadi memang banyak poin-poinnya yang menjadi perhatian terkait jo memberikan sesuatu yang sumbernya adalah dari haram. Berikutnya boleh lanjutan ke bab balik ke bab taharah balik ke solat balik. Wah, campur-campur lah nak, tetap ada tafsir. Yang kalau fikih kau bisa banyak tanya-tanya. Tapi kalau tafsir agak jarang kau tanya umpak menengah ya. Okey, kalau ikut kan praktek-praktek kehidupan awak, ikut kan isu-isu tu ya terkait dengan kebutuhan awak, maka tentu akan respon awak kan nyambung sekali sehingga bisa awak diskusikan. Sebenarnya hadis-hadis pun bisa juga. Tapi hadis tu kan banyak juga, ada ni tak masalah hukumnya. Betul, banyak. Ikut kan merespon atau menjawab kehidupan awak, praktek-praktek nalah awak lakukan atau nan tadanga ada awak bisa awak konfirmasi. Yup. Misalnya dalam zakat lagi yang amil, cuman amil ko taleknya lagi kan setelah lebaran. Apa hukum? Jadi bukan kita lah ada membahas tentang waktu zakat fitrah tu. Waktunya 5. Ada jatuhnya menjadi waktu boleh menerima membayarkan awal Ramadan itu waktu wajib, yaitu di akhir Ramadan, malam takbiran. Waktu afdal yaitu menjelang salat Idul Fitri. Kemudian waktu makruh setelah selesai salat Idul Fitri. Kalau setelah 7 lagi berarti haram lah. Jatuhnya haram. Tapi kalau lah diambil sia. Ambil ko hanya di tingkat kabupaten ya dua. Basnas. Tapi kalau itu panitia namanya. Kalau nak panitia itu sebenarnya adalah wakil dari muzaki. Wakil awak. Kalau seandainya wakil awak lo menyampaikan berarti dosa itu terkait dia awak. Panitia masjid itu bukan amil ya? Bukan amil. Kecuali amil adalah di-SK-kan oleh amil. Lah dulu di-SK-kan oleh amil bisa masuk kategori amilnya, pembantu dari amil. Tapi kalau untuk panitia itu hanya wakil dari orang berzakat. Titipan anu membaca zakat wa gian kanu mangko harus diketahui. Tak semarang-semarangan panitia gitu. Bekonya telak mana berarti pengaruh kepada orang berzakat. Harusnya segera salurkan minimal itu adalah sebelum salat Idul Fitri. Tapi kalau lah sesudah kan jatuhnya makruh. Bahkan kalau lewat lo dari raya Idul Fitri jatuhnya haram. Tak ada dianggap zakat fitrah lah. Kalau lebih dari sehari kan haram gitu. Iya. Segera mengqada beliau. Oke. Barangkali demikian kajian subuh awak pada pagi kini kita tuntaskan bab zakat. Semoga berfaedah dan menjadi amal ibadat. Nan kelirik ini kan ada 2 bab puasa bab zakat. Lah 2 bab selesai dah. Lah hebat jamaah surah Nur Jihad.
Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.